Kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Saya Momon Darusman, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor. Tujuan dari koneksi antar materi adalah agar mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memandang murid-murid saya sama. Mereka memiliki kemampuan yang sama. Murid-murid saya tuntut untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan semua materi pelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, proses, dan penilaian yang sama. Saya tidak peduli dengan keadaan mereka, yang penting semua materi tersampaikan. Gaya pembelajaran di kelas pun disamaratakan. Saya sebagai guru merasa bahwa sudah selesai tugas saya setelah murid-murid saya memahami pelajaran dan mendapatkan nilai. Saya tidak memikirkan terlalu dalam mengenai budi, cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti, tenaga atau raga murid-murid saya. Saya pun pada saat itu tidak mau banyak belajar, merenungkan, mencari cara, dan berusaha untuk mempraktekkan mengenai bagaimana seorang guru harus dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Saya tidak tahu dan tidak mengenal program Merdeka Belajar yang merupakan filosofis yang berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Setelah saya menjadi CGP dan mempelajari mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya tahu bahwa salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia baik secara lahir maupun secara batin. Pada hakikatnya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dan menghendaki gaya pembelajaran yang berbeda. Sehingga seorang pendidik harus memahami perbedaan karakter setiap anak dan menyesuaikan metode pembelajaran yang dapat mewakili perbedaan tersebut. Sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak agar mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri, memiliki minat dan bakat sendiri. Ki Hajar Dewantara membandingkan pendidik seperti petani dan anak didik seperti benih tanaman. Seorang pendidik juga harus dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kita juga harus bisa menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak didik kita. Pendidikan harus holistik atau seimbang. Sebagai seorang guru yang sudah mempelajari mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang dapat segera saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah menerapkan suasana belajar yang kondusif, menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan nyaman untuk belajar, mengenal anak lebih dekat sehingga saya mengetahui karakter setiap anak, sehingga saya bisa memperlakukan mereka sesuai karakternya. Saya berupaya menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Belajar yang menyenangkan dengan menggunakan teknologi dan berbagai platform, misalnya Canva dan lain-lain. Mengembangkan media dan model pembelajaran dan mengubah pola pikir mengenai anak didik bahwa setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing dan menghendaki gaya pembelajaran yang berbeda-beda. Menerapkan kekayaan dan keunikan sosiokultural di kelas dan sekolah. Dalam hal ini permainan-permainan tradisional dan juga kearifan lokal Bogor dan Jawa Barat khususnya, Indonesia Nusantara pada umumnya,
juga menyerap kebudayaan lain yang bisa diterapkan namun sudah sesuai dengan adat dan budaya Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.